bahwa kami dari kantor kelurahan Grogol Selatan secara sistem memang Pak Joko Chandra, sistem kependudukan dan catatan sipil yang ada di kantor kelurahan Grogol Selatan itu masih tercatat sebagai warga kelurahan Grogol Selatan. Jadi kita informasikan melalui pengacara hukumnya bahwa Pak Joko Chandra itu dengan KTP yang lama masih tercatat sebagai warga kelurahan Grogol Selatan. Pak Joko Chandra melalui Bu Anita selaku kuasa hukumnya meminta untuk dibuatkan KTP elektronik. KTP elektronik ini bahwa domain kependudukan dan catatan sipil persyaratan utama harus yang bersangkutan hadir. Karena ini memerlukan perekaman KTP dan perekaman sidik jari. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa secara sistem nomor induk kependudukan Pak Joko Chandra masih tertera di kantor kelurahan di Satpel Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kelurahan Grogol Selatan. Dan ini saluran Satpel ini adalah saluran terhubung nasional. Jadi ke semua sistem itu pasti terbaca. Jadi begitu kita memasuki NIK seseorang pasti akan tertera satu NIK. Jadi tidak ada istilah NIK ganti. Ini seperti itu aja. Pak, kalau kronologi saya sendiri dari awal itu seperti apa sih Pak? Jadi kronologis awal, seingat saya dihubungi oleh pengacara Pak Joko Chandra, namanya Bu Anita. Nah, Bu Anita ini menanyakan kepada saya selaku Lurah Grogol Selatan, menanyakan apakah status kependudukan Pak Joko Chandra ini masih terdaftar di dalam Kelurahan Grogol Selatan. Nah, karena kita di kelurahan ada yang disebut dengan Satpel Kependudukan dan Catatan Sipil, saya selaku lurah berkoordinasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil menanyakan dalam sistem apakah NIK-nya Pak Joko Chandra itu masih tertera di dalam sistem kependudukan dan catatan sipil. Ternyata itu masih. Yang belum adalah dia belum melakukan perekaman KTP elektronik. Jadi KTP yang dipegang Pak Joko Chandra itu masih KTP yang lama, belum KTP elektronik. Nah, itu yang dimohonkan oleh Pak Joko Chandra melalui Bu Anita untuk merekam Pak Joko Chandra ini untuk dicetakkan di dalam KTP elektronik. Persyaratan yang utama adalah dia harus datang ke kelurahan karena itu harus merekam wajah dan sidik jari. Kemudian ada persyaratan KTP yang lama dan kartu keluarga yang lama. Itu yang kita layani dengan warga masyarakat. Itu kapan Pak? Perekamannya ini dilaksanakan tanggal 8 Juni. Untuk jamnya seingat saya memang sekitar jam 8 pagi ya. Karena kita jam 7 sudah melaksanakan pelayanan, semuanya sudah dilaksanakan by sistem. Saya selaku lurah, memang ini bukan domainnya lurah, tapi karena Satpel Kependudukan adanya di kantor kelurahan, Bu Anita ini bersilaturahmi dengan saya arahkan langsung kepada Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi saya langsung mengarahkan Pak Joko dengan Bu Anita langsung ke pelayanan terpadu satu pintu. Jadi pelayanan terpadu satu pintu ini adalah rumahnya Kependudukan dan Catatan Sipil termasuk rumahnya PTSP kita. Jadi saya arahkan untuk tunggu di ruang tunggu pelayanan, kemudian saya tanyakan petugasnya apakah sudah siap, ternyata sudah siap, saya arahkan langsung untuk berfoto dan merekam wajah dan sidik jari. Saat itu Pak Joko itu datang bersama berapa orang? Sepengetahuan dan seingatan saya itu datang dengan Bu Anita. Bu Anita datang selaku pengacaranya mendampingi, kemudian ada sopir dan satu orang yang saya belum. Itu prosesnya berapa lama Pak? Proses apa nih? Bikin KTP. Proses bikin KTP ini memang kurang dari 1 jam ya, karena dia begitu dia datang pelayanan sudah buka jam 7 sesuai dengan SE Sekda untuk pelayanan kependudukan dan catatan sipil dan lainnya yang ada di Pemda DKI Jakarta setelah diterbitkannya PSBB transisi. Jadi jam 7.00 sudah standby kita untuk mengadakan pelayanan. Pak Joko Chandra datang karena memang nomor urutnya belum ada orang, kita langsung arahkan. Petugas sudah siap, sudah langsung dinyatakan. Pak, biasanya kalau ada pemberitahuan misalkan GDPO itu ada nggak sih masuk sistem nggak sih Pak? Biasanya kalau dari
bahwa di ini dalam terpidana. ya di dalam sistem kita memang tidak terbaca seseorang ini DPO ataupun terpidana ataupun buronan segala macam, itu belum ada. Jadi yang kita tanyakan di dalam NIK-nya itu apakah nama tersebut masih ada, ternyata masih ada. Jadi tidak ada semacam alert ataupun peringatan bahwa ini KTP ini jangan diproses. Itu semuanya smooth bersih, tidak ada catatan. Bapak sendiri atau pihak kelurahan tahu nggak Pak kalau yang bersangkutan ini buronan? Tidak tahu kita. Tahunya baru kemarin-kemarin setelah ramai. Karena kami beranggapan itu adalah warga biasa yang memerlukan pelayanan, kita layani. Jadi tidak ada istilahnya kita mengistimewakan dia ataupun siapa, tidak. Jadi lurah menerima langsung mengarahkan kepada petugas pelayanan terpadu satu pintu di ruang tunggu, itu aja. Kalau dari database itu dia udah berapa lama tinggal di Kubaran Grogol Selatan? Nah kalau ini saya belum sempat mendalami ya, karena ini kan domainnya kependudukan dan catatan sipil. Karena kita selaku lurah hanya Tapi memang warga Bapak gitu. secara sistem dia masih terdata sebagai warga kelurahan Grogol Selatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.